Singkat cerita, mulai ngepel. Selang beberapa menit kan, itu tiba-tiba ke-6 pintu itu langsung nutup sendiri gitu. Nutupnya tuh nggak satu-satu, jadi sekaligus nutup semua kan. Sambil tiduran, sambil kayak gini nih, tiduran gitu. Sambil main HP, tiba-tiba pas saya gini, ada sosok wanita berdiri persis di samping saya gitu kan. Astagfirullah. Tapi di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong, kayak kaku aja gitu, kayak kaku tapi ngeliatin dia gitu kan, ngeliatin dia itu sambil gendong bayi. Coba bayangin. Ada salah satu ruangan yang saya pel, entah kenapa di ruangan tersebut tuh bau darah, bau amis darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ben Kreator, ketemu lagi bareng saya Hendri Irawan. Jadi di video ini kita akan membuat program baru ya. Ini ada sebuah program baru dari Ben Kreator, yang mana di program ini kedepannya kita akan membahas cerita-cerita seputar horor, baik itu pengalaman pribadi maupun yang pernah terjadi di masyarakat, sekitar masyarakat ya. Jadi untuk kedepannya kita akan mengundang beberapa narasumber untuk menceritakan pengalaman horornya. Mungkin bagi sahabat semua yang mau duduk di kursi ini untuk bercerita seputar pengalaman horor, bolehlah, silahkan komen di bawah. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung terus konten-konten daripada Ben Kreator dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, di sini saya akan menceritakan pengalaman horor saya ketika bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat itu saya bekerja sebagai office boy atau tukang bersih-bersih ya. Pada tahun saya masuk kerja tuh pada tahun 2016 akhir. Tapi mengalami kejadian horor ini sekitar tahun 2017-2018an. Ya, ceritanya langsung saja kepada intinya. Ceritanya waktu itu shift 2 ya, waktu itu shift 2, tapi saya itu kebagian shift 1 terus. Dan emang kebetulan itu perusahaan baru ya, maksudnya gedung baru gitu. Jadi karyawannya pun belum begitu banyak. Nah, kejadian horornya itu ketika masuk shift 2. Nah, ada salah satu teman yang nyeletuk, katanya, coba dong si Hendri tuh ini di rolling gitu biar dia kebagian shift malam gitu kan. Akhirnya pengawas saya, atasan tuh langsung negur saya, "Dri, minggu depan kamu shift 2," katanya gitu kan. Waduh, shift 2 pak, sedangkan saya kan di situ masih baru gitu kan, masih baru tuh, gedungnya masih baru. Jadi saya gimana ya pikirannya, aduh gimana nih. Singkat cerita ya udah, saya putuskan oke, siap pak, insya Allah saya siap gitu kan. Habis itu berjalanlah sekitar itu sekitar berapa hari gitu saya kebagian shift 2. Nah, pas kejadian itu jadi ceritanya habis maghrib kan istirahat dulu kan, habis masuk jam 4, pulang kan jam 12-an malam. Nah, habis itu kan yang lain tuh masih pada istirahat, karyawan kan, sedangkan kita kan istilahnya jasa gitu, tenaga
dari klien tuh minta agar area itu selalu bersih, sedangkan di area tersebut tuh kan produksinya minyak, jadi minyak tuh selalu berceceran di lantai, jadi harus selalu bersih gitu. Dan akhirnya setelah maghrib, waktu itu malam Jumat masih ingat, setelah maghrib tuh si pengawas saya tuh ngechat gitu lewat WhatsApp, Hendri katanya, Pak ini minta segera dibersihkan si area ini gitu kan. Oh ya udah Pak, siap, saya langsung kerjakan gitu. Habis maghrib langsung lah saya masuk masuk tuh biasa persiapan dulu kan, isi air di keran tuh kan, di posisi tempat airnya tuh di lantai bawah lantai 1, sedangkan yang mau saya bersihkan tuh di lantai 2. Setelah saya bersihkan setelah saya isi airnya tuh, kok tiba-tiba ada suara di atas tuh kan, suara rame. Wah, udah pada masuk kali nih karyawan gitu kan. Udah agak tenangan kan pikiran, agak tenangan, gak terlalu takut lah gitu. Setelah beres ngisi air, kita langsung lah menuju ke lantai 2 itu. Lantai 2 itu melewati tangga. Setelah di pertengahan tangga tuh bener-bener suaranya di atas tuh rame. Di lantai 2 tuh rame banget malah. Ada suara yang ketawa gitu, bercanda, haha gitu kan. Ada kayak lempar-lempar barang gitu kan. Wah, kata saya nih masih udah pada masuk nih. Nggak akan takut ini gitu. Pas udah nyampe di lantai 2, itu kan posisinya di ruangan ya, ruangan tempat pencampuran bahan termasuk penimbangan bahan. Setelah sampai di lantai 2 tuh kan ada beberapa pintu yang kalau kita mau masuk tuh melewati pintu tersebut. Pintu yang pertama saya buka nih, itu suara di dalam masih rame, masih banyak suara orang bercanda gitu kan. Nah, saya buka nih suara pintu pertama, masuk ke ruangan. Ada berapa meter ya, sekitaran 1 meter, ya 1 meter kali 1,5 meter mungkin. Kayaknya itu ruang ganti baju mungkin di situ. Lanjutlah ke pintu yang kedua nih. Setelah pertama kan masuk, masih suara masih berisik. Nah, di pintu kedua ini nih, pas saya buka, itu ternyata gak ada orang sama sekali. Kan di hati kan, di hati itu kan jadi gimana pikirannya ya, jadi langsung merinding gitu kan. Aduh, gimana nih? Ya udah, saya terpaksa lanjutin nih. Tapi sebelum ngepel, saya tuh buka dulu pintunya, karena di situ ruangan itu banyak pintunya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar 6 pintu. Nah, saya buka satu persatu kan, biar istilahnya kalau ada sesuatu biar gampang lari gitu. Biar lari. Nah, singkat cerita, mulai ngepel. Selang beberapa menit kan, itu tiba-tiba ke 6 pintu itu langsung nutup sendiri gitu. Nutupnya tuh nggak satu-satu, jadi sekaligus nutup semua kan. Waduh, gitu saya, gimana nih? Buset, serem amat kan. Duh, langsung saya istilahnya baca-baca yang saya bisa gitu kan, baca ayat kursi dan yang lainnya. Setelah beberapa menit saya nenangin diri Setelah beberapa menit saya nenangin diri dulu, biar nggak terlalu takut banget gitu kan. Akhirnya saya lanjut lagi ngepel nih, kan ngepelnya kan mundur gitu kan, ngepel mundur. Nah, di situ kejadian yang paling saya tidak bisa lupakan sampai sekarang. Itu karena sangat membahayakan sekali menurut saya kan. Pas saya ngepel gini, jadi si kaki saya kayak dipegang ini, langsung ditarik. Nah, ditariknya itu langsung dipentogin ke timbangan besi. Coba bayangin, dipentogin, didagorin lah kalau bahasa Sundanya, pentogin tuh ke timbangan besi. Waduh, langsung saya teriak di situ, Allahu Akbar kan, baca sebisa mungkin kan. Ternyata karyawan belum pada masuk, ternyata masih di luar istirahat kan.
sebisa mungkin saya baca-baca yang bisa kan. Udah agak tenangan, pikiran udah agak tenangan nih, lanjut lagi ngepel, buru-buru ngepel. Tiba-tiba udah beres nih, kemudian saya langsung keluar nih karena ketakutan saya langsung keluar. Pas itu kagetnya saya itu kan, karyawan situ kan seragamnya putih ya, seragam putih. Kalau di dalam itu pakai seragam itu kan ada kuncungnya gitu. Pas lewat koridor, kan ada di koridor itu kan ada kalau mau ini mentok nih ruangan. Nah, kita belok ke sini. Nah, pas belok ada karyawan di sana. Terus pakai baju putih kan bikin kaget lagi. Astagfirullah. Nah, habis itu ditanya sama karyawan, "Kenapa lu?" "Ah, nggak ada apa-apa," kan saya nggak cerita tuh. "Nggak ada apa-apa." Habis itu esokan harinya saya minta ke pengawas saya, "Pak, saya minta ini pengen shift 1 lagi, pengen turun shift nih. Pokoknya saya nggak mau shift 2. "Lah kenapa, Dri?" katanya. "Ah, nggak kenapa-napa," gitu kan. 2 hari kemudian saya sakit gitu kan, berapa hari itu nggak masuk. Dari kejadian itu pas masuk lagi, ceritanya masuk lagi, kan waktu istirahat tuh jam 12 siang. Kalau anak-anak yang lain gitu, rekan-rekan yang lain, cleaning service yang lain tuh pada keluar kalau istirahat. Kalau saya habis sholat tuh menuju ke ruangan tempat penyimpanan barang-barang lah buat ngepel gitu kan. Nah, di situ saya istirahatnya di situ sambil tiduran, sambil lagi nih tiduran gitu. Sambil main HP. Tiba-tiba pas saya gini ada sosok wanita berdiri persis di samping saya gitu kan. Astagfirullah. Tapi di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong, kayak kaku aja gitu, kayak kaku tapi ngeliatin dia gitu kan, dia itu sambil gendong bayi. Coba bayangin, sambil gendong bayi, si bayinya tuh nangis gitu, nangis. Nah, si sosok perempuan ini berbicara gitu kan, ngomongnya gini dalam bahasa Sunda ya, "Hese nyerang budak ieu mah, soalnya budak ieu deketin Habib," katanya gitu. Kalau bahasa Indonesia tuh susah katanya nyerang anak ini karena anak ini deket sama Habib gitu kan. Waktu itu emang aktif lah di pengajian gitu. Nah, habis itu keesokan harinya saya sakit lagi. Habis itu saya mau karena sakit-sakitan saya putuskan mau berhenti lah gitu, mau resign. Saya ngomong ke pengawas, "Pak, saya mau resign," gitu kan. "Emang kenapa?" Gak kenapa-napa gitu kan. Akhirnya saya cerita ya masalah tadi. "Aduh, gimana ya?" "Oh ya udah, kamu ngomong aja ke manajer produksi," gitu kan. Emang deket lah gitu istilahnya, si manajer ini sama saya tuh emang deket lah gitu. Jadi kalau ada apa-apa minta tolong sama saya gitu. Nah, saya menghadap lah ke manajer ini. "Pak, ya Dri, kenapa?" tanya. "Ini Pak, saya mau cerita apa? Intinya saya mau resign Pak, mau ngundurin diri gitu." Kan kaget kan. "Lah kenapa?" gitu kan. "Kenapa mau resign, Dri?" "Ah, nggak apa-apa. Oh, yang benar jujur aja," katanya. "Nggak ada apa-apa Pak. Yang benar jangan bohong," katanya kan. Ternyata manajer ini tahu bahwa emang sering banget kejadian gitu. Bahkan setelah kejadian saya ditarik itu, besok malamnya lagi yang karyawannya itu dia mendengar suara tangisan bayi di pojokan gitu kan, di gudang penyimpanan bahan gitu kan. Kata si karyawan tuh, "Lah, suara apa itu? Kok suara bayi ada di dalam sini?" gitu kan. Langsung lah disamperin, ternyata nggak ada apa-apa gitu.
Nah lanjut lagi, besoknya lagi malam selanjutnya ada karyawan yang lihat sosok wanita gitu kan di gudang tersebut. Aduh, merinding. Cerita lah dia gitu. Sebelum saya berhenti tuh, pas itu kan, janganlah, kata manajer tuh, jangan, kalau bisa jangan berhenti gitu. Pas saya udah nggak kuat, kata saya teh. Aduh gimana, ya udah terserah kamu, katanya. Nah si pengawas saya, yang pengawas cleaning service tuh bilang, Ri jangan dulu, berhenti lah tuh, coba aja pindah dulu ke plan yang satu lagi gitu kan, ke gudang apa namanya, ke pabrik yang satu lagi, tapi masih satu grup gitu kan. Aduh gimana ya Pak, ya udah, kata saya teh, ya udah. Nah ceritanya udah nih, pindah ke tempat baru. Di tempat baru itu baru juga 3 hari udah ngalamin kejadian yang menurut saya horor lagi tuh. Dimana kan waktu itu masuknya kan jam 6 terus ya, masuk jam 6. Pas jam 7 kan mulai ngepel area pabrik nih, area produksi lah. Ada salah satu ruangan yang saya pel, entah kenapa di ruangan tersebut tuh bau darah, bau amis darah. Saya berdua sama temen, saya panggil nih, hei sini dulu bang, sini bang, kata temen teh, apa, sini dah, coba lu nyium bau darah nggak? Gua di sini nyium bau darah, amis banget gitu kan, anak gua. Nah si temen tuh nyamperin gitu kan, sambil ngendus-ngendus, mana lu, katanya, pagi-pagi lu udah ngada-ngada aja gitu kan. Serius, aduh lu mah udah dah, katanya gitu, itu mah cuma apa kali gitu kan. Ya udah, kita lanjutin ngepel lagi nih, lanjutin ngepel lagi. Nah pas ketika ngelanjutin ngepel itu, ada kayak ada yang bisikin gitu di telinga tuh, deket banget suaranya. Bisikinnya kayak gini nih, pengen cari teman, pengen punya teman, katanya. Sendirian mulu, katanya, sepi, sendirian, pengen punya teman. Waduh, di situ saya larak lirik gitu kan, siapa nih yang ngomong kan. Nah di situ mulai merinding lagi. Nah ketika itu kan jam 7 kan, masih pagi. Nah secara logika kan kalau masih pagi mana ada gitu kan. Nah saya seminggu mengalami kejadian tersebut. Seminggu dengar suara itu terus. Akhirnya saya ngomong lagi ke pengawas nih, Pak, saya benar-benar gak kuat di sini. Kenapa, kata pengawas tuh? Saya digangguin mulu di sini, Pak. Gangguin gimana? Ya ada yang bisikin gitu-gitu. Wah, perasaan kamu aja, katanya. Makanya kalau kerja jangan ngelamun, ada kan, ngelamun. Iya, kalau kerja tuh sebelumnya baca doa dulu, gitu kan. Udah Pak, gitu. Saya mau resign gitu kan. Jangan deh, kata pengawas, jangan dulu Kak. Saya kasihan sama kamu. Soalnya kan cari kerja susah gitu kan. Sabarin aja dulu gitu. Duh, saya benar-benar gak kuat Pak. Sabarin aja. Nah di situ pengawas nyariin saya untuk jangan berhenti dulu, dan akhirnya saya dipindahkan ke belakang pabrik. Belakang pabrik tersebut saya ditugaskan untuk mencuci plastik plastik untuk wadah obat gitu. Kalau awal-awal ditemenin tuh sama si A, teman saya tuh si A, cuman ditemenin 3 hari. Pas nggak ditemenin, dengerin bisikan itu lagi. Aduh, saya bener-bener sendirian tuh di belakang kan, tempatnya sepi, sendirian. Kalau amit-amitnya, kalau secara kasarnya, kalau ada yang bunuh di situ mungkin nggak ada yang tahu gitu. Dan sampai-sampai ada barang gitu, apa saya lupa, pelan atau pokoknya barang itu dilempar suaranya tak gitu kan. Astagfirullahaladzim, saya langsung lari. Di situ saya lari, saya menuju ke kantor pengawas gitu kan, tempat pengawas.
Udah saya udahan dah, saya pengen berhenti, pengen resign. Kenapa? Nggak ada apa-apa, Bapak juga tahu lah, jangan istilahnya jangan nutup-nutupin lah gitu. Akhirnya cerita kan, oh ya udah kalau itu keputusan kamu, katanya, kata pengawas tuh. Ya udah, saya nggak bisa ngalang-ngalangin, katanya. Saya sih cuma nyaranin, sayang gitu, kasihan, cari kerja zaman sekarang susah gitu kan. Oh nggak apa-apa Pak, kata saya teh, doain aja biar dapat kerjaan baru gitu. Nah sebelum saya keluar tuh, si teman ini ceritanya ternyata ada ya karyawan situ yang meninggal. Ceritanya masuk shift malam, dia mau belok, mau masuk ke pabrik ya, mau belok dulu gitu, mau masuk ke pabrik. Ternyata di sebelah sini tuh ada mobil, ada truk, dan si karyawan ini dia nggak ngeh dan akhirnya ketabrak, kelindas truk dan meninggal di tempat, pas di depan pabrik tersebut. Dan katanya arwahnya gentayangan gitu. Waduh, saya di situ makin, aduh bener nih, kenapa baru cerita, kata saya teh, kenapa nggak kemarin? Tanya, biar nanti kalau cerita lu takut, katanya. Lu mah. Dan akhirnya saya berhentilah, resign dari tempat itu, dari istilahnya dari pabrik itu. Terus setelah resign, alhamdulillah nggak ada gangguan lagi gitu, dari pabrik itu nggak ada gangguan lah gitu. Tapi setelah itu saya mengalami beberapa kejadian horor lagi gitu. Mungkin itu saja ya, cerita horor pertama kali, cerita horor nih di channel Band Creator. Itu saja, dan nanti kita akan ceritakan pengalaman horor yang lain waktu mendaki di Gunung Sanggabuana, terus waktu nginep di majelis tuh, anak-anak kesurupan kan. Itu seru tuh, ada lucunya juga. Ya mungkin itu saja ya. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan mengundang beberapa narasumber untuk menceritakan pengalaman horornya gitu ya. Oke, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Band Creator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah misteri.